Ya, Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini di kelompok kami ingin melakukan presentasi yang dengan judul Teknis Penulisan Daftar Pusaka. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Muhammad Arif Fadli Fauzan, dan yang kedua Ahmad Farhan Rahman, yang ketiga Fitri Kasman Nenggolan, yang keempat Raffi Sugiarto, dan yang kelima Niko Genio. Lanjut kita ke pengertian daftar pusaka. Daftar pusaka adalah kumpulan sumber rujukan atau referensi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Sumber-sumber tersebut dicantumkan secara sistematis di bagian akhir karya tulis, memuat informasi lengkap mengenai setiap referensi yang dikutip atau dirujuk oleh penulis dalam naskahnya. Istilah lain yang sering digunakan, bibliografi dan kepustakaan. Fungsi dasar daftar pusaka dalam karya ilmiah yaitu yang pertama menunjukkan sumber informasi yang digunakan penulis, dan yang kedua memberikan pengakuan atas karya orang lain, yang ketiga memudahkan pembaca menelusuri sumber asli, dan yang keempat menjaga kredibilitas dan integritas akademik karya ilmiah. Lanjut kita ke fungsi daftar pusaka. Dan yang pertama itu adalah membantu pembaca. Membantu pembaca memahami ruang lingkup studi penulis dan sumber-sumber yang digunakan dalam karya ilmiah. Dan yang kedua adalah pendalaman topik. Pendalaman topik memberikan petunjuk bagi pembaca untuk melakukan pendalaman topik lebih lanjut melalui sumber rujukan yang tercantum. Dan yang ketiga, membeli referensi, yaitu membantu pembaca membeli referensi yang sesuai dengan bidang studi dan kebutuhan penelitian mereka. Dan yang keempat adalah keterbukaan penulis, yaitu merupakan bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis dalam mengakui sumber yang digunakan dalam karyanya. Lanjut, Arif Fadli. Berikut unsur-unsur daftar pustaka. Pertama, ada nama penulis. Nama penulis ditulis lengkap atau disingkat sesuai format yang digunakan. Penulis nama dibalik nama keluarga terlebih dahulu, diikuti nama depan. Kedua, tahun terbit. Tahun tahun penerbit, sumber referensi dicantumkan untuk menunjukkan kemutahiran informasi dan membantu pembaca melacak sumber. Ketiga, judul sumber referensi. Judul buku, artikel, atau karya ditulis lengkap. Format penulisan judul berbeda tergantung jenis sumber dan gaya penulisan yang digunakan. Keempat, data publikasi. Mencangkup tempat terbit, nama penerbit, untuk sumber digital, disertakan URL, dan akses sebagai pelengkap data publikasi. Aturan umum penulis daftar pustaka. Format dan struktur. Baris pertama di margin kiri, baris kedua, dan seterusnya. Menggunakan hangin hidden 0,5 cm, jarak antar baris adalah 1 spasi, sedangkan jarak antar sumber referensi adalah 1,5 hingga 2 spasi. Urutan dan nama penulis. Daftar pustaka disusun secara alfabetis berdasarkan nama keluarga penulis, nama penulis dibalik, nama keluarga di nama keluarga ditulis terlebih dahulu, diikuti koma, kemudian inisial atau nama depan penulis. Ini adalah format APA style. Formula umum nama akhir ini lebih dari 7 penulis. Ditulis 6 penulis pertama, lalu digunakan tanda baca titik koma di atas, diikuti nama penulis terakhir. Jadi contohnya itu Smith, J 2020 Digital Learning Trend, Online Education Review, dan ada juga Smith, J dan Brown L 2019 Research Method Science Review. Lanjut. Selanjutnya ada format MLA style yang dimana format umum MLA style itu adalah nama akhir, nama awal, judul artikel, nama jurnal volume, edisi tahun, halaman, dan media. Nah, contohnya di sini jika ada satu penulis, maka disebutkan saja namanya Smith John, terus judulnya, lalu jurnalnya. Nah, untuk 2 dan sampai 3 penulis, akan ditambahkan N. Contohnya Smith, John, and Jane Doe. Untuk lebih dari 3 penulis, maka
akan ditambahkan et al di tengahnya. Nah, lalu contoh jurnal online dengan keterangan lengkap contohnya adalah nama akhir, nama awal, judul artikel, nama jurnal volume, edisi atau tahun, serta halaman. Nah, nama database, web, tanggal akses juga. Contohnya ada di sini, bisa dibaca. Lalu dalam MLA, judul artikel ditulis dalam tanda kutip. Sedangkan nama jurnal dicetak miring. Tahun terbit dicantumkan di akhir entry, bukan setelah nama penulis. Lanjut, perbedaan APA dan MLA. Nah, perbedaan APA dan MLA style itu bisa dilihat di sini. Kita mulai dari APA style dulu, yang dimana kalau APA style itu bidangnya ada di sains, sosial, dan psikologi. Lalu tahun terbitnya itu ada di setelah nama penulis. Setelah itu nama penulisnya juga memakai nama belakang ditambah inisial. Contohnya Smith J. Nah, lalu judul artikel itu tanpa adanya tanda kutip. Nah, untuk contoh lengkapnya di sini Smith beserta inisialnya, lalu tahun terbitnya, judul artikel, nama jurnal, dan lain-lain. Nah, untuk MLA Style itu bidangnya ada di humanoria, sastra, dan seni. Nah, untuk tahun terbitnya itu ada di akhir entry. Nama penulisnya, nama belakang, plus nama depan. Smith John. Judul artikelnya menggunakan tanda kutip. Nah, contohnya dari sini, dia pakai Smith John, judul artikel pakai tanda kutip, lalu nama jurnalnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ahmad Farhan Surahman. Oke, selanjutnya itu ke apa itu Mendeley? Mendeley itu adalah software manajemen referensi gratis yang membantu peneliti, mahasiswa, dan akademis dalam mengelola, mengorganisir, dan mengutip sumber referensi secara efisien. Mendeley dikembangkan oleh Elsevier dan tersedia secara gratis untuk digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan alat bantu penulisan ilmiah yang handal dan mudah digunakan. Platform yang didukung yaitu Windows, Linux, web, Android, dan iOS, sehingga dapat diakses dari berbagai perangkat kapan saja dan di mana saja. Mendeley juga menawarkan integrasi langsung dengan Microsoft Word melalui plugin khusus, memungkinkan pengguna memasukkan sintasi dan membuat daftar pustaka secara otomatis tanpa perlu menulis manual. Lanjut. Langkah penggunaan Mendeley. Langkah awal yaitu satu, daftar dulu akun Mendeley dan unduh aplikasi desktop. Jadi bisa di-download langsung di websitenya Mendeley tersebut. Dua itu membuat library baru atau tambahkan jurnal atau artikel referensi. Yang ketiga itu validasi metadata setiap sumber agar informasi lengkap dan akurat. Jadi datanya itu dicari dulu terlebih dahulu sumbernya dari mana dan informasinya lengkap atau tidak. Yang keempat itu install plugin Mendeley Citation pada Microsoft Word. Nah, di install plugin ini kita untuk mengintegrasi kepada Microsoft Word. Nah, langkah selanjutnya untuk memasukkan jurnalnya itu yaitu ini memasukkan citasi di Word menggunakan menu Mendeley Cite. Yang kedua itu buat daftar pustaka otomatis di akhir dokumen dengan klik satu klik. Yang ketiga itu ganti style citasi atau seperti apa atau MLA dan lain-lain sesuai kebutuhan. Yang keempat itu input referensi manual bila metadata tidak tersedia secara otomatis. Nah, kelebihan dari Mendeley yaitu satu, penomoran otomatis. Nomor citasi diperbarui secara otomatis saat urutan referensi berubah sehingga tidak perlu memperbaiki secara manual. Yang kedua itu sinkron antar perangkat. Nah, di library referensi tersinkronasi secara otomatis di semua perangkat seperti Windows, Linux, web, Android maupun iOS. Nah, yang ketiga ganti style dengan satu klik. Nah, format citasi dapat diganti antara APA, MLA, atau format lainnya dengan satu klik tanpa mengubah ulang seluruh daftar pustaka.
Nah, yang keempat itu software gratis. Mendeley tersedia secara gratis tanpa perlu di-crack atau lisensi berbayar, lengkap dengan fitur anotasi PDF dan integrasi ke MS Word. Next. Baik, ini ada beberapa tips penulisan daftar pustaka yang dibagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama yaitu catat sumber sejak awal. Biasakan untuk mencatat setiap sumber yang digunakan sejak awal penulisan agar tidak ada referensi yang terlewat saat menyusun daftar pustaka. Yang kedua yaitu konsisten dalam satu format. Pilih salah satu format penulisan yaitu APA atau MLA aja dan gunakan secara konsisten di seluruh karya ilmiah. Jangan mencampur dua format yang berbeda. Yang ketiga yaitu gunakan software referensi. Contohnya yaitu memanfaatkan software seperti Mendeley atau Zotero untuk mengelola referensi secara otomatis dan efisien serta mempermudah pembuatan sitasi. Yang keempat yaitu susun secara alfabetis. Urutkan entry daftar pustaka secara alfabetis berdasarkan nama keluarga penulis. Pastikan data setiap entry lengkap dan akurat. Kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dari rangkuman materi penulisan daftar pustaka yaitu daftar pustaka merupakan komponen penting dalam karya ilmiah yang mencerminkan kejujuran dan keterbukaan penulis. Penulisan yang benar dan lengkap membantu pembaca memahami sumber rujukan yang digunakan serta memperkuat kredibilitas karya ilmiah. Yang pertama yaitu pilih format yang tepat. Contoh APA atau MLA sesuai bidang studi dan gunakan secara konsisten. Yang kedua, manfaatkan alat bantu seperti Mendeley untuk efisiensi dan akurasi penulisan referensi. Yang ketiga yaitu catat sumber sejak awal, susun alfabetis dan pastikan setiap entry lengkap untuk menghasilkan daftar pustaka yang rapi dan akurat. Cukup sekian presentasi terkait teknik penulisan daftar pustaka dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.